Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di rumah Tuhan. Pada saat pagi hari yang indah ini, saya selalu katakan saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, hari demi hari kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, sampai pada saat pagi hari ini kita boleh kuat dan kita boleh sehat, semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini dan saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan Dia, layak dipuji, disembah. Alam semesta melukis
segala bangsa memuji Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau layak terima pujian. Engkau layak diagungkan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Engkau layak Tuhan. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nanti dengan hormat dengan kasih Kristus, Bapak Gembala akan buka kita dalam doa. Kami menaikkan pujian, ucapan syukur kepadamu saat ini. Sebab Engkau adalah Allah yang baik, yang dapat kami rasakan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Sampai kepada pagi hari ini kami ada, semua karena anugerah yang Kau telah limpahkan bagi kami. Inilah waktunya di mana kami mau mengembalikan pujian syukur kami kepadamu. Kami mau melayani, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan dan kami ingin memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya oleh Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan setiap pelayan yang melayani Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, karena mereka akan membangun iman kami dan membawa kami untuk lebih lagi hidup di dalam kehendak Tuhan, mengalami berkat-berkat rohani yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami doakan bagi umat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan hantar, agar kami dapat bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Sebelum lebih jauh kami masuk dalam ibadah, suci kuduskan hati, pikiran, jiwa, segenap hidup kami, supaya ibadah yang dikerjakan menjadi satu dupa persembahan yang harum dan menyenangkan Engkau. Dan kami percaya dalam ibadah Engkau menyediakan berkat yang besar bagi kami semua. Dan hati kami boleh bersuka di dalam Engkau. Kami berdoa Kau ada kuasa roh di udara mau mengganggu ibadah ini, dan mau mencuri berkat yang Kau sediakan bagi kami. Bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus.
Dan biarlah kami boleh mengalami kebebasan yang daripada Tuhan untuk dapat melayani dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami akan memulaikan ibadah pagi hari ini, membuka ibadah ini dengan memperalaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Saudara bersuka cita hari ini? Aduh, enggak kedengaran. Saudara bersuka cita hari ini? Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, lebih kencang lagi. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memuji memuliakan Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Hallelujah.
untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan bagi saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita terus memuji memuliakan Tuhan. Lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan kembali, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dimakanlah baginya Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan kembali, lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dimakanlah baginya Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Dimakanlah baginya Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tuhan berikan kemenangan bagi saudara dan saya. Kita bisa melewati segala perkara, segala sakit penyakit, segala masalah kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Firman-Mu Tuhan
Firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami aman bersama dengan Engkau Tuhan. Kamu percayakan setiap mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami yakin akan setiap mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebab aku percaya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi. Kekuatan di hidupku ya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari Bapak Ibu, yakinikan setiap firman. Kekuatan di hidupku, terima kasih Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Glory, haleluya Yesus. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Dengan iman katakan kepada Tuhan, kekuatanku hanya di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku
Injil ini berkata, Dia yang menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Dia menjadi penolong bagi saudara dan saya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Dia Allah yang tidak pernah melepaskan kita satu persatu, tetapi Dia selalu dan selalu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dekat dengan Tuhan ada kekuatan. Dekat dengan Tuhan ada sukacita. Dekat dengan Tuhan ada damai sejahtera di dalam hati kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, tetapi pujian ini boleh mengingatkan kita kembali. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kita mengatakan kembali, sebab aku percaya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Sebab aku percaya. Dengan hormat, kami mengundang Bapak Daniel Sandin untuk maju ke depan dan pimpin kita dalam doa. Amin. Dan selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Yang menuntun setiap langkah iman percaya kami. Mari Tuhan, biar firman-Mu yang sebentar akan ditaburkan oleh hamba-Mu ya Tuhan, boleh tertanam di dalam tanah yang baik, bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari yang kami lalui Tuhan, kami boleh menuruti segala perintah-perintah firman-Mu. Biar kami Tuhan hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh berkenan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Mari mampukan kami semua ya Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan memberkati kami kalau kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi kami semua. Sehingga apa yang disampaikannya boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dengan baik di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, diagungkan, dibesarkan. Terima kasih Bapa dalam surga,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan pujian dan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, silakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersuka cita. Pujian pengantar kepada firman Tuhan tadi adalah, aku percaya karena dia tidak berubah, saudara. Dan itulah yang seharusnya ada dalam hidup kita. Sekalipun situasinya penuh dengan masalah, dalam bahaya, dalam ancaman, tetaplah kita berpegang kepada firman, karena firman itulah yang ada Allah di sana yang akan membela dan menolong kepada kita. Nah, pagi hari ini ada tamu jauh nih saudara, dari jauh sekali, dari Papua ya, dari Sorong, yaitu seorang ibu gembala, Ibu Tina Sumolang. Dan beliau ini sudah saya bisa katakan bahwa beliau telah cukup makan banyak asam garam dalam pelayanan. Ya, sudah melayani baik di Sorong maupun dari mulainya dari Manado, saudara, Sorong, terus ya begitu, dan Tuhan sudah banyak menyertai. Dan seperti yang kita Pamsal katakan, kabar dari tempat yang jauh bagaikan air yang sejuk, menyegarkan, membangun, dan merefresh rohani kita kembali. Dan kita datang pagi hari ini juga untuk beribadah, untuk menyambut firman Tuhan. Kiranya kita bisa memberikan perhatian penuh kepada firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Saya berterima kasih karena Ibu Tina bisa datang di tempat ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Lewat sini aja. Bisa. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu kesempatan yang indah, yang mulia, yang luar biasa yang Tuhan beri buat saya pada pagi menjelang siang ini. Kurang lebih setahun saya berkenalan dengan Bapak Gembala, tapi belum lihat muka. Saudara, ada banyak seperti Bapak Gembala tadi katakan, pengalaman yang saya share ya buat hamba Tuhan, sebab kita satu korps dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan puji Tuhan, ada kesempatan saya datang di kota Jakarta, dan sebentar subuh saya pulang ke Papua, ke kota Sorong. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Pendeta Yahya sebagai gembala sidang yang memberikan kepercayaan buat saya dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, sudah banyak kali ya saya mendengar GPDI di tempat ini, sudah banyak mendengar kesaksian yang luar biasa yang dilayani oleh hamba Tuhan di tempat ini. Tapi saya boleh melihat memang sungguh luar biasa penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa kita rasakan dalam hidup ini. Mungkin ada pepatah yang mengatakan tidak dikenal tidak disayang. Amin. Saya tahun ini 49 tahun dalam melayani pekerjaan Tuhan, dan keluarga kami hamba Tuhan Pendeta Waworuntu Sumolang. Kalau suami saya Waworuntu, saya sendiri Sumolang. Dan 8 tahun saya sebagai single parent yang menggembalakan ya, jadi gembala untuk meneruskan pelayanan dari suami yang meninggal akibat
jantung. Nah, puji Tuhan. Tuhan luar biasa dengan usia saya sudah lanjut ya. Tinggal 19 hari atau 20 hari saya 68 tahun. Tapi anugerah Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan saya kekuatan, kemampuan ya, yang saya bersyukur Tuhan memberikan saya kesehatan. Amin. Luar biasa penyertaan Tuhan itu. Dan kurang lebih 8 tahun saya single parent dalam meneruskan pelayanan. Ada 4 tahun setelah kami dimutasikan dari Kota Sorong di tahun 2009 oleh Majelis Pusat Pendeta Bapak Hani Mandei, memutasikan kami dari Kota Sorong yang kurun waktu 24 tahun, walaupun kami sudah 13 tahun kami hamba Tuhan gembala di Sulawesi Utara. Lalu di tahun 85 kami dimutasikan ke Kota Sorong. Kami harus membuka pelayanan di sana ya, dan kurun waktu 24 tahun sesudah kami membangun gereja ukuran 15 kali 30 meter dengan pastori yang 2 lantai yang cukup saya katakan waktunya untuk memetik. Tapi oleh pimpinan gereja kami dimutasikan ke daerah Minahasa Utara, yaitu di Kota Air Madidi ya, ibu kota Kabupaten Minahasa Utara. Dan baru 4 tahun kami melayani di sana, suami dipanggil Tuhan pulang ke rumah Tuhan. Dan kurun waktu 8 tahun, hampir 8 tahun, ya 7 tahun lebih, maka anak saya 2 ya, semua laki-laki dan semua sudah gembala sidang. Cucu ada 6 orang. Dan kurun waktu 7 tahun itu saya melihat saya bisa, anugerah Tuhan bukan kuat saya bisa membangun pastori yang ukuran ya 15 kali 21 meter dan semua lengkap di pastori itu, ada kolam renangnya saudara. Maka saya berpikir saya punya anak yang tertua di Kota Sorong yang sudah lama 30-an tahun berada di Kota Sorong. Saya coba panggil dia untuk ke Kota Air Madidi saudara, di tempat pelayanan ke saya. Dan pada akhirnya saya bertukaran, saya kasih yang besar untuk anak saya meninggalkan jemaat di Kota Air Madidi dengan jumlah 180 kakak. Saya datang di Kota Sorong baru 8 bulan mungkin ya, bulan September ya, ini bulan 5 tambah ya 8 bulan saya berada kembali di Kota Sorong untuk meneruskan pelayanan dari anak saya. Dan pelayanan di Minahasa Utara saya serahkan pada anak saya. Puji Tuhan, karena dua-duanya semua gembala, semua sudah punya jemaat. Dan saya kembali ke Kota Sorong, Papua. Dan jumlah jemaat kecil ya, baru 56 kakak. Saya tinggalkan hampir 200 kakak. Puji Tuhan saudara, dan hari ini mari kita akan dengar firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini saya akan ambil di dalam Injil Markus. Saya tidak tahu Pak Yahya di sini berapa jam untuk khotbah. Oh ya. Karena kalau saya sudah pegang mic, seringkali namanya gembala, seringkali tidak lihat waktu. Padahal di tempat itu mungkin ya peraturannya hanya sekian menit. Tapi saya percaya Roh Tuhan ada bersama kita. Saya akan seling-selingi dengan kesaksiannya hidup yang sudah saya alami dalam kurun waktu pelayanan
kurang lebih 49 tahun dan berumah tangga 40 tahun, lalu berpisah karena dipanggil Tuhan. Dan ada banyak pengalaman, lebih daripada itu pengalaman yang luar biasa untuk hidup saya ini. Mari saudara, kita akan buka di dalam Injil Markus, kalau Injil Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Injil Markus pasalnya yang ke-8, mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan baca, saudara akan menyimak akan ayat-ayat yang saya akan baca. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, mungkin khotbah saya pada pagi menjelang siang ini, orang Manado terkenal dengan tinutuan, bubur Manado. Jadi ada sayur, ada labunya dan lain sebagainya. Kalau Bapak Gembala di sini mungkin guru ya, tapi saya mau katakan, mari kita dengar firman Tuhan. Saya percaya perkataan firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, dari hal Yesus memberi makan 4.000 orang. Saya akan membagi dalam 4 bagian akan ketiga ayat ini, yang bagaimana Yesus memberikan suatu mujizat demi mujizat yang luar biasa. Di sini dikatakan pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka, dan kita melihat saudara, yang saya akan garis bawahi, saya banyak kali katakan, di mana Yesus berada, di situ pasti banyak orang yang mengikuti. Amin. Di mana Yesus berada, di mana Yesus memberikan akan firman-Nya, menolong orang-orang pada waktu itu, sementara dia ada di muka bumi ini. Di mana Yesus ada, di situ ada banyak orang yang mengikutinya, plus di mana Yesus ada, di situ ada mujizat terjadi. Katakan amin. Saudara, kita melihat ada 4 bagian yang kita akan lihat, di mana Yesus saat berada di muka bumi ini, dia masuk dalam areal penginjilan. Saudara, saya masuk dalam komisi penginjilan, ya. Walaupun untuk kalangan wanita, saya nomor 2 yang paling tua, saudara. Tapi yang saya mau katakan, saya menikmati pelayanan penginjilan itu. Dan saya melihat ayat firman Allah ini, saudara, dikatakan bahwa di mana Yesus berada, di situ banyak orang yang mengikuti. Untuk apa? Mendengarkan akan berita sukacita, berita keselamatan. Dan mari kita lihat bagian yang pertama, saudara. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini." Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saat dalam perjalanan pelayanan penginjilan Yesus, Yesus melihat banyak orang yang mengikuti. Yesus melihat, saudara, perjalanan penginjilan Yesus ini yang sekarang, saudara, yang sekarang terjadi, bila ada penginjilan, bila sesuatu gereja melakukan penginjilan di gereja tersebut, pasti dibentuk panitia. Ya, dibentuk panitia. Yang paling rumit ya adalah apa? Seksi konsumsi. Benar tidak?
Yang paling rumit yang dipikirkan seksi konsumsi, staf 4. Mereka mulai jumlah, mereka mulai kalkulasi, berapa yang hadir, berapa pengeluaran, berapa yang akan diberi makan untuk orang-orang di setiap malam dalam menghadiri ibadah KKR tersebut. Saudara, seksi konsumsi ini rumit, saudara. Mereka berpikir bagaimana caranya untuk memberi makan kepada orang-orang undangan yang hadir dalam penginjilan tersebut, dalam KKR tersebut. Itu yang secara real yang kita lihat. Nah, Yesus dalam pelayanan penginjilan, di mana ayat-ayat ini berkata, banyak orang yang datang. Luar biasa. Di dalam pikiran Tuhan, di dalam pikiran Yesus, saudara, dia melihat yang mengikuti rombongan Yesus ini terlalu banyak orang. Dia memikirkan, saudara, bagaimana untuk memberi makan kepada orang banyak ini. Tapi kita melihat bagian yang pertama, di saat Yesus jatuh belas kasihan, ya, di mana Yesus iba, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Yang pertama yang kita lihat, bagaimana hati Yesus, dia jatuh belas kasihan. Pertama yang kita lihat, bagaimana pikiran Yesus, hati Yesus tergerak, jatuh belas kasihan, melihat orang banyak yang datang mengikuti akan perjalanan Yesus, bahkan mendengar akan khotbah Yesus. Di sini dikatakan ada 4.000 orang. Saudara, ada 4.000 orang yang secara logika mau kasih makan orang yang begitu banyak. Berapa saja, saudara, biaya yang untuk menyalurkan akan makanan itu. Mungkin, saudara, di waktu itu orang yang banyak ini, yang 4.000 orang ini, mungkin sudah membawa bekal, saudara. Sudah membawa bekal dari rumah mereka, membawa bekal untuk mengikuti akan pelayanan penginjilan. 3 tahun yang lalu, saudara, saya terlibat dalam perjalanan penginjilan ke suku terasing, ya, di daerah Sulawesi Tengah. Kami harus jalan kaki, kami harus menyeberang sungai yang cukup lebar, kami harus naik trail, saudara, untuk sampai masih di bawah, belum naik ke atas, saudara. Masih di bawah, tapi cukup jauh, saudara, dari kota Luwuk, saudara. Kami harus bawa apa? Kami harus bawa bekal, walaupun uang yang kami bawa dalam rombongan tersebut, karena kami harus belanja dan lain sebagainya. Begitu waktu kami juga dipercayakan Tuhan untuk ke Belgia, saudara, untuk pelayanan di daerah Belgia sampai di Belanda, kami membawa apa? Bekal, walaupun keuangan. Tapi kami harus beli apa? Beli makanan untuk rombongan kami. Harus ada persiapan. Dan kita lihat, saudara, yang pertama, Yesus jatuh belas kasihan. Melihat orang banyak yang mengikuti perjalanan Yesus. Dia iba. Bagian yang pertama yang kita lihat, Yesus jatuh belas kasihan melihat orang banyak yang mengikuti perjalanan Yesus. Mengapa Yesus jatuh belas kasihan? Karena di dalam pikiran Yesus, bahwa luar biasa orang yang banyak ini, yang mengikuti untuk mendengarkan firman-Nya, untuk
Mereka ditolong oleh Yesus. Yesus di dalam pikirannya kasihan. Pertama yang kita lihat, bagaimana Yesus jatuh belas kasihan. Saat Yesus tergerak hatinya, dia ibah, saudara. Dia ibah. Karena apa dia jatuh belas kasihan? Kita lihat. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Sudah 3 hari. Orang banyak ini mengikuti perjalanan pelayanan penginjilan Yesus. Yesus berpikir 3 hari pasti bekal yang mereka bawa itu habis. Bisa bayangkan saudara, kalau di tempat ini diadakan suatu KKR 3 hari dengan jumlah yang cukup besar yang seperti firman Allah bilang 4.000 orang. Bisa bayangkan jemaat ibu-ibu yang seksi konsumsi. Pasti ada yang berteriak, Pak Pendeta, Pak Gembala, dana mulai habis. Dana mulai habis. Pasti mereka akan datang kepada pemimpin itu, yaitu gembala sidang. Karena kasih makan orang yang ribuan itu yang datang mendengar kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita lihat, Yesus jatuh belas kasihan karena sudah 3 hari rombongan ini datang mengikuti akan Yesus. Saudara, ini suatu gambaran tentang waktu. Tentang waktu. 3 hari berbicara waktu. Mereka harus tinggalkan rumah mereka. Mereka tinggalkan keluarga mereka. Cuma karena mengikuti pelayanan penginjilan Yesus. Pasti di pikiran Yesus kasihan. 3 hari mereka ikut. Bagaimana dengan rumah tangga mereka? Bagaimana ya keadaan mereka dan lain sebagainya. Sekarang yang Yesus pikirkan, dia jatuh belas kasihan. Tentang waktu, saya mau katakan kepada kita pada pagi menjelang siang ini. Perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Waktu bagi saya dan saudara. Untuk mengikuti Tuhan. Untuk mengiring Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara siang ini. Kurun waktu yang saudara ikut Tuhan. Mungkin jatuh bangun. Mungkin ada saat-saat kita merasakan kepapaan, mengalami kesulitan hidup. Dan mungkin ada yang merasakan, kenapa sudah lama waktu bagi saya menunggu sesuatu yang Tuhan mau beri buat saya. Kenapa waktu ini terlalu lama? Berbicara tentang waktu, banyak kali kita manusia bosan. Pekerjaan yang sangat sulit dan sukar adalah menunggu. Menunggu, benar tidak? Mau menunggu, ya, bila kita sudah ada janjian, mau menunggu itu lama. Wow, kita berpikir, kok lama? Pak Pendeta bilang begini, tolong ya datang cepat. Karena jam 10 tank sudah mulai. Oke. Saya nginep di salah satu hamba Tuhan, keluarga pendeta. Saya bilang cepat. Ini Pak Yahya ini saya lihat atau saya ikuti. Wow, dia tertib. Jadi cepat-cepat datang, saudara. Walaupun ibu itu harus pakai map karena tidak
Belum tahu teman. Saya duduk, ya, saya lihat, wow, rupanya saya terlalu cepat datang, baru 8:30, belum lagi. Saya lihat, wah, Pak Yahya belum datang. Tiba-tiba Pak Yahya telepon, sudah di gereja atau masih dalam perjalanan? Saya bilang, saya sudah 1/2 jam duduk. Wow, menunggu. Ini suatu pekerjaan yang sangat-sangat banyak kali orang berkata bosan. Kalau orang Manado bilang pastiu. Saudara, bosan. Saudara, yang bagian pertama yang saya mau katakan, berbicara waktu sudah 3 hari mengikuti perjalanan Yesus. Itu waktu yang panjang, tinggalkan kesibukan, tinggalkan pekerjaan dan lain sebagainya. Sekarang saya katakan, waktu bagi saya dan saudara, mungkin ada penantian yang saudara nantikan. Yang mungkin sampai saat ini belum terjawab. Mungkin banyak kali kita berkata, kapan Tuhan mau tolong? Kapan Tuhan mau beracara? Kapan Tuhan? Tapi saya mau katakan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi saya dan saudara. Walaupun mungkin kita berkata, terlalu lama Tuhan. Tapi saya mau katakan dengan iman, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Yesus memikirkan waktu yang sudah 3 hari orang mengikuti. Saya mau katakan kepada saudara, imani saat saya beri firman atau saya menyampaikan firman Tuhan ini. Sebentar saya selingi dengan kesaksian. Memang memakan waktu. 3 hari itu berbicara waktu itu cukup panjang mungkin buat saya dan saudara. Saudara ikut Tuhan, saudara iring Tuhan. Jadi anak Tuhan, saya tidak tahu sudah berapa lama. Puluhan tahun. Ya. Ada sesuatu yang saudara idamkan. Tapi saya mau katakan dalam nama Yesus, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Kapanpun itu Tuhan pasti tolong. Bagaimana caranya Tuhan untuk menolong itu pasti akan tertolong buat kita. Bagian yang kedua yang kita lihat, saudara yang saya kasihi. Bagian pertama saudara bisa baca juga di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 11. Dan bagian yang kedua yang saya lihat di sini, yang saya soroti. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Saudara. Yesus memikirkan waktu 3 hari. Bahkan yang sekarang Yesus melihat sudah tidak ada. Mereka tidak mempunyai makanan. Bayangkan saudara. Seksi konsumsi kalau dalam persiapan sudah habis, keuangan habis, beras habis dan lain sebagainya untuk memberi makan pada peserta KKR. Wow, ini suatu masalah. Suatu masalah yang sangat besar dihadapi. Dilihat dalam Alkitab, Yesus tahu mereka sudah tidak mempunyai makanan. Berbicara apa ini saudara? Berbicara tentang ekonomi. Makanan untuk kebutuhan jasmani kita. Ya, soal makanan ini tentang ekonomi, tentang hidup ini, tentang kehidupan daging ini, saudara. Siapa mau pikir, siapa mau sangka, di dalam tahun 2020 terjadi pandemi.
Itu kan di luar dugaan saudara, di luar dugaan kita, di luar pikiran kita. Mana di tahun sebelum tahun 2020 orang datang beribadah pakai begini, pakai masker, ya, cuci tangan dulu, pakai jarak. Mana kita pikirkan di tahun 2019? Tidak ada kan yang kita bisa pikirkan seperti yang sekarang. Dan hari-hari ini banyak yang berteriak, sudah tidak ada pekerjaan, toko-toko dan lain sebagainya mulai rasa bahwa sulit. Saudara, tahun kemarin, tahun 2020, kali yang ketiga saya ke Amerika. Saya setiap ke Amerika di bulan Januari, karena ketua MD di sana selalu mengundang di bulan Januari, bahkan dia membeli tiket dari Amerika untuk kirim kepada saya di bulan Januari, setiap ke Amerika. Kali yang ketiga di tahun 2020 saya berangkat dari Jakarta ke Amerika, ya, di tanggal 8 Januari. Saya pulang 10 Februari. Sebelum itu saya pulang mulai lihat di layar televisi. Ketua MD di sana bilang, "Mam, wow, Mam ambil tiket ke," dia yang beli, ya, beliau yang beli. Dia bilang, "Aduh, puji Tuhan, syukur tidak beli, ya, tiket pesawat China Air, ya, untung beli Arab, ya, pokoknya Arab punya rute karena turun di Abu Dhabi, ya, singgah di Abu Dhabi. Karena saat itu saudara, kurang 2 minggu saya pulang ke Indonesia, maka semua pesawat China Air ditutup untuk masuk New York. Waktu saya tiba di Sulawesi Utara, di Manado, baru 2 minggu. Ketua MD di sana bersama ibu telepon saya. "Mam, aduh syukur sudah pulang. Syukur sudah pulang, sekarang lockdown. Di New York bergelimpangan orang, tinggal jatuh sakit, meninggal. Corona melanda luar biasa. Bahkan mau cari tisu saja, tisu roll saja, mau cari satu saja, sudah tidak ada di swalayan, di supermarket, di mall. Wow. Di luar pikiran kita di 2019, penghujung 2019, kita pikirkan tidak ada bisa jadi seperti itu di awal 2020 sampai sekarang. Saudara tahu, di bulan April, Mei, Juni di tahun lalu 2020, banyak teman-teman hamba Tuhan, karena saya di Komisi Pusat Penginjilan, banyak karena mereka tahu, ya, saya seorang ibu janda dan pegang sidang yang cukup besar waktu itu di Sulawesi Utara. Banyak yang SMS, "Mam, jemaat kami banyak di PHK. Kami di pastori ada berjumlah 10 jiwa. Bla 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 bla." Dijauhkan Tuhan saya menyombongkan diri. Di awal itu saudara, di April sampai Mei itu, Maret, April, Mei, Juni itu, saya tidak tahu berkat Tuhan itu luar biasa untuk saya. Saudara, luar biasa Tuhan kirim berkat untuk saya. Karena Tuhan lihat, saya pulang dari Amerika, 3 kali saya ke Amerika, tidak ada $1, ya, kecuali saya potong perpuluhan, kecuali saya ambil untuk apa? Untuk anak-anak, 2 anak saya gembala, untuk lihat dolarnya, untuk potong perpuluhan, untuk potong perjalanan saya PP. Semua itu saudara, saya kasih di pembangunan. Saya kasih untuk
uang pembangunan pastori. Saudara tahu, daging berbicara. Sudah sampai ada hamba-hamba Tuhan bilang, aduh mam, aduh sus, itu uang dolar itu sudah bisa beli tanah, bisa bangun rumah. Saya bilang untuk saya tidak ada. Bukan saya mengecilkan, banyak hamba Tuhan, saya juga rindu. Tapi hati saya saudara, saya berikan semua itu. Dan saudara tahu, di tahun kemarin yang saat pandemi yang luar biasa, lockdown. Semua berteriak susah. Banyak anak-anak Tuhan, gembala-gembala punya jemaat, di PHK dan lain sebagainya. Saya mulai salurkan berkat. Ya, mulai salurkan berkat. Dari Sumatera sampai di NTT, bahkan saudara tahu di Air Madidi orang-orang yang bukan Pantekosta, pendeta-pendeta yang bukan GPDI, pendeta-pendeta bahkan yang sampai dengan kalau di sini GKI, GPIB. Saya bagi berkat luar biasa. Karena mulai orang bingung, kelabakan, bagaimana ini. Tapi saya mau katakan firman Allah bilang, Tuhan memperhatikan soal ekonomi. Katakan amin. Tuhan memperhitungkan bagaimana tidak ada makanan. Saya mau katakan pada siang hari ini, saudara ada sekarang, Tuhan memperhatikan juga soal ekonomi saudara. Saudara masih bisa makan, saudara masih bisa ada kebutuhan dalam rumah tangga saudara, dipenuhkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan karena Tuhan memperhatikan itu. Katakan amin. Tuhan memperhatikan soal ekonomi. Nyata saudara, sekarang kita akan berpikir luar biasa Tuhan itu yang kita sembah, yang Yesus dan Tuhan lewat pekerjaan rohnya, dia ada di depan kita sekarang. Dia ada di sampingmu, dia ada di dalam hatimu. Dia memperhatikan keberadaan kita siang ini. Pertama tentang waktu, sekarang tentang ekonomi yang Tuhan perhatikan. Sampai sebegitu yang Tuhan lihat. Tidak ada makanan lagi untuk orang 4.000 orang ini untuk makan. Makanan ini sangat dibutuhkan. Mungkin kalau baju biar tidak beli baju, itu enggak apa-apa. 2 tahun enggak beli baju, 3 tahun enggak beli baju. Biar baju yang tua, yang asal bersih kita boleh pakai. Tapi kalau soal ini, apalagi kalau orang Manado. Pak Yahya sering ke Manado. Kalau orang Manado, sudah ada 10 macam di meja, mereka bilang, jangan taruh kira nih, enggak ada apa-apa. Padahal ada 10 macam di meja. So ada babi putar, so ada babi tore, so ada macam-macam. Itu tuan rumah masih bilang kepada tamu, jangan perhatikan ya, tidak ada apa-apa, kasihan. Aduh, itulah sifat Manado. Saudara, ini Tuhan memperhatikan soal makanan, soal ekonomi. Saya mau katakan dalam nama Yesus, engkau saat ini mungkin sementara bergumul, Tuhan, saya belum ada pekerjaan, saya di PHK, saya tidak ada apa-apa untuk keluarga saya yang ada di belakang saya. Bagaimana Tuhan? Saya mau katakan dalam nama Yesus, imani bahwa Dia mengerti akan soal ekonomi. Dia maha tahu, saudara. Dia mengerti sebab Tuhan itu Allah yang sangat berkuasa. Saudara bisa baca itu di dalam Amsal Soleman 15, di dalam kitab Amsal ayat 15 dan ayat 6a dan Wahyu pasal 6 ayat 6. Saya mungkin hanya sampaikan ayat-ayat itu, saudara bisa baca saja karena mengingat waktu saya belum bersaksi dari hal mujizat Tuhan yang saya alami. Dan yang ketiga yang kita soroti, yang kita lihat sekarang. Bagaimana yang Tuhan memperhatikan tadi,
Tuhan lihat waktu, Tuhan lihat soal makanan, soal ekonomi. Bagian yang ketiga yang kita lihat, luar biasanya Tuhan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Masalah apa? Kesehatan. Katakan amin. Rebah di jalan artinya mereka pingsan. Karena apa? Tidak makan. Lapar. Ada mungkin yang ratusan puluhan kilometer mereka datang. Firman Allah bilang, mereka pulang pasti rebah di jalan. Pingsan. Jatuh sakit. Saudara, masalah kesehatan ini yang banyak kali kita sebagai manusia paling kita takutkan. Banyak kali kita berpikir dan berprinsip, biarpun kita sederhana, biarpun kita begini, asal jangan sakit. Amin. Itu yang kita takutkan soal kesehatan. Saudara, saya mau bersaksi kepada saudara. Kurang lebih 20 tahun yang lalu, saya mengalami suatu sakit yang luar biasa yang saya alami. Yaitu penyakit kanker kandungan. Saudara langsung berpikir mungkin, kenapa masih hidup ini Ibu Gembala? Saya alami kanker kandungan, 15 bulan saya pendarahan. 15 bulan saya pendarahan, saudara. Saya mohon dengan kasih Kristus, dengar dengan telinga rohani. Setiap hari, saudara, saya pendarahan luar biasa. Ya, gumpal-gumpal yang keluar. Padahal saya sudah dioperasi 13 tahun sebelum saya datang pada pendarahan. 13 tahun sebelum itu saya sudah dioperasi tumor seberat 1 kilo. Ya, seberat 1 kilo. Saudara. Dan sesudah itu, memang sebelum saya dioperasi dokter katakan, wow Ibu Pendeta, bisa-bisa tumor ini saya angkat, bisa-bisa dia akan tumbuh kembali. Bisa-bisa tumor ini akan, ya bibitnya itu akan tumbuh kembali. Waktu itu saya masih berusia 29 tahun, mau 30 tahun. Diangkatlah 1 kilo tumor itu di kandungan saya. Dan saudara tahu, beberapa tahun kemudian mulai keras perut saya. Mulai keras. Saya rasa wah ada kelainan. Kenapa kerasnya seperti ada batu. Bahkan kalau saya anfal, saya terguling-guling di tempat tidur. Sakitnya luar biasa. Sebelum pendarahan itu. Sakitnya luar biasa. Saya sampai sering kali bilang pada suami saya bilang, Pap, kalau boleh ambil pisau, belas saja ini perut saya. Sakitnya luar biasa. Lalu saya mulai pendarahan. Pendarahan, saudara. Maaf buat kaum pria, dengar dengan telinga rohani. Tiap hari gumpalan-gumpalan keluar dari itu. 15 bulan. Bisa bayangkan. Berat badan saya waktu itu tinggal 40 kilogram. Kecil. Rambut saya mulai rontok. Dari Sorong waktu itu kami masih melayani, ya, di kota Sorong, ya. Lalu saya dirujuk ke Manado, disuruh ke Manado karena peralatan di kota Sorong waktu itu belum secanggih yang kita lihat sekarang. Saya ke Manado, saudara. Sampai di Manado, saya datangi 2 dokter. Dokter ahli kandungan, karena dia jemaat Pantekosta, dia bilang, saya tidak mampu tangani ini. Ini ada kelainan. Pergi ke dokter ahli tumor kanker. Saya pergi.
Waktu sampai di dokter itu saudara, dokter katakan begini, Ibu pendeta, ini sudah saya berterus terang saja, dia bilang. Kan ibu adalah pendeta hamba Tuhan. Ini sudah ada kelainan. Bahwa ini ibu dalam pendarahan ini sudah tidak lazim begini. Ini ibu sudah menjurus kepada kanker. Ya. Dia mulai tanya, bagaimana? Wow, saya bilang kalau sakit datang, bahkan saya bilang setiap hari, tiada detik saya tidak rasakan. Itu perut seperti diiris. Bahkan paru-paru saya mau tarik nafas saja sakitnya luar biasa. Mau tarik nafas sakit saudara. Dokter bilang, iya. Saraf dari kanker di kandungan sudah merayap ke bagian paru-paru dan bagian payudara saya. Memang begitu, saya rasa sakit luar biasa. Saya mau katakan saudara, Tuhan yang saya dan saudara sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah itu, Dia bukan saja berjanji, tapi Dia katakan, aku menyertai engkau. Dia menolong dan menolong. Waktu saya divonis oleh dokter bahwa saya sudah kanker, dia bilang, Ibu Gembala, Ibu Pendeta, pulang Joh. Orang Nado punya bahasa, pulang saja ke tempat pelayanan di Sorong. Ibu mau makan apa silakan makan saja. Bikin senang tuh hati, dia bilang. Bikin. Saudara tahu saya pulang ke Sorong. Kalau saya datang anfal sakit itu, saya terguling-guling. Waduh, itu jemaat, itu ibu-ibu kalau lihat saya. Tapi apa yang Tuhan kasih di hati saya hanya berkata begini, saya buka Alkitab, saya baca bagaimana pengalaman Ayub. Ayub punya perkataan ini saya pegang. Walaupun daging dan tubuhku hancur, asalkan penebusku hidup dalamku. Itu terus yang saya katakan, Tuhan, aku tahu penebusku itu hidup. Walaupun daging dan tubuhku ini meleleh, hancur akan meninggal. Dokter vonis tinggal 2 tahun. Pasti sudah terlalu lama 2 tahun. Pasti meninggal. Saya tidak minta kesembuhan. Saudara mungkin berkata nonsen. Saya berpikir begini. Kesembuhan itu urusan Tuhan. Amin. Kesembuhan bagi Tuhan kecil. Orang yang mati saja Tuhan bilang bangun, bangun. Apalagi soal sakit Tuhan bilang sembuh, sembuh. Amin. Yang saya lakukan, saya memperbaiki hidup ini. Saya mulai mengimani Tuhan. Biarpun saya mau mati, yang penting ini di dalam ini. Iman ini, rohnya saya ini, saya kuat dengan Tuhan. Hidup ini kan akan berakhir, hidup ini kan akan berlalu. Tapi bagaimana pertahanan iman kita kepada Tuhan. Itu terus yang saya katakan dalam doa saya, Tuhan, biar saya sakit Tuhan. Urusan Tuhan untuk sembuhkan saya. Tapi firman Tuhan bilang, walaupun daging dan tubuhku hancur, asalkan penebusku itu hidup. Kalau penebus atau Tuhan itu hidup di dalam hidup ini, maka kita selalu ada sukacita. Saudara tahu, tiba-tiba satu saat saya kunjungi jemaat, maka di situ Tuhan operasi saya. Bukan Tuhan turun datang lalu sobek akan perut saya, tidak. Tuhan keluarkan semua kotoran kanker itu dari kandungan saya. Tuhan keluarkan luar biasa. Tinggal 40 kilogram. Saudara tahu, waktu saya masuk di toilet dan Tuhan operasi di ruangan kecil itu.
saya ketakutan. Takutnya begini, saya sembuh atau hari ini saya meninggal karena keluar. Kalau saya ambil ember itu ada setengah ember. Itu kotoran, nanah dan darah. Kanker itu keluar. Mulai saat itu saya sembuh. Mari beri pujian untuk Tuhan. Mulai hari itu. Dan kalau saya ada, inilah kedahsyatan Tuhan. Amin. Tuhan masih izinkan saya sudah puluhan tahun ini. Saya sehat. Kurang lebih 15 tahun saya sehat. Itu cuma anugerah Tuhan. Tuhan memperhatikan kesehatan yang mungkin kalau saudara ikuti kesaksian-kesaksian lewat YouTube. Banyak kesaksian yang hidup yang Tuhan nyatakan. Saya banyak alami itu. Tidak cukup saat ini saya bersaksi. Tapi saya mau katakan, Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang sementara kita alami. Yesus katakan, kalau aku suruh pulang mereka akan rebah di jalan. Masalah kesehatan Tuhan perhatikan. Saudara, apa yang menjadi persoalan? Mungkin ada orang yang tidak tahu sakitmu, apalagi sekarang. Mulai takut, mulai khawatir saudara. Ya, bahkan ada hamba-hamba Tuhan mau keluar pun takut. Memang dengan keadaan situasi, lihat akan bakteri ini, virus yang membahayakan ini. Menakutkan saudara. Tapi saya mau katakan, kalau memang itu Tuhan kasih izinkan dalam kematian saudara ke sana, yang penting penebus itu ada dalam hidup kita. Dengan kata lain, sorga menanti kita. Kematian kita tidak tahu dengan cara bagaimana. Amin. Kematian kita tidak tahu. Mati dengan sakit kah? Mati dengan celaka kah? Ya, bulan yang lalu sampai Pak Yahya SMS saya. Ya, karena saya semua kalangan, baik dia bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak panggil mami saya, mam, ya. Ada anggota jemaat saya, dia pemain keyboard, guru keyboard. Dia hanya sakit mah. Pagi itu dia ke rumah sakit. Pagi jam 10, jam 11 dia ke rumah sakit. 4:30, innalillahi wa innalillahi. Hidup ini seperti uap. Hidup ini seperti bunga rumput. Tapi yang saya mau katakan, kapan waktunya Tuhan panggil kita, itu urusan Tuhan. Tapi urusan saya dan saudara, bagaimana penebus itu harus hidup dalam hidup kita. Bagaimana keselamatan itu kita sudah raih, katakan amin. Kita sudah miliki, mau mati cara bagaimana. Yang penting, sorga itu milik kita. Amin. Sorga itu milik kita, imani saudara, imani. Nggak usah takut. Firman Tuhan bilang orang yang mati itu hanya tidur. Satu saat Tuhan akan bangunkan. Tapi kita juga harus jaga, bukan sembrono. Kita juga harus jaga. Kita Tuhan beri hikmat, beri akal buat kita. Tapi yang saya soroti, kesehatan itu Tuhan juga perhatikan. Kesehatan itu Tuhan memperdulikan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saudara bisa lihat perjalanan Hizkia dalam 2 Raja-Raja. Bagaimana kehidupan Raja Hizkia, kesehatannya. Tapi Tuhan memperdulikan dia. Bagian yang terakhir dikatakan begini. Sebab ada yang datang dari jauh. Tuhan tahu yang datang ikut perjalanan dari penginjilan Yesus. Bukan saja yang dekat. Yesus tahu ada yang datang dari jauh. Saudara, kita ikut Tuhan. Sudah berapa lama panjangnya, jaraknya,
Saya mendengar orang tua dari Pak Yahya, hamba Tuhan pioner yang cukup lama, cukup jauh perjalanan dalam melayani Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan dalam Alkitab berkata, Rasul Paulus ingatkan, jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Saudara sudah berapa lama ikut Tuhan? Saudara sudah berapa lama jadi jemaat Tuhan di tempat ini? Kalau saudara mungkin ambil kalkulasi, ya, kalkulator, saudara hitung setiap minggu, saudara berkorban, saudara naik ojek, saudara naik Grab, saudara berkorban, saudara mengembalikan milik Tuhan. Kalau saudara mau jumlah, berapa waktu, berapa lama saudara sudah melakukan itu? Itu terlalu banyak. Terlalu banyak itu. Tapi saya mau katakan dalam nama Yesus, Tuhan memperhitungkan itu semuanya. Amin. Tuhan memperhitungkan itu semuanya. Dan pasti saudara, apa yang kita tabur, apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan, kita pasti akan menuai itu. Kalau di dunia ini Tuhan beri panjar kepada kita, Tuhan kasih panjar buat kita, karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Panjar bagian yang Tuhan kasih buat saya dan saudara. Saudara bisa diberkati, tidak banyak-banyak amat, tapi saudara diberkati. Setiap hari mungkin saudara bilang, terima kasih Tuhan. Apatah lagi soal nafas ini. Amin. Soal nafas ini, soal kehidupan ini kita tidak bisa ukur dan kita tidak bisa bayar. Luar biasa pertolongan Tuhan. Suami saya 4 bulan dia menderita jantung. Dioperasi bypass di Malaysia. Kurun waktu itu saya jumlah hanya 4, tidak sampai 4 bulan. Ratusan juta yang dikeluarkan. Padahal kami hanya hidup dalam ayapan Tuhan. Tidak ada pohon kelapa 1 pohon. Tidak ada tanah untuk bisa dijual. Saya tidak punya apa-apa saudara. Sudah 49 tahun jadi istri gembala, jadi hamba Tuhan. Saya tidak punya rumah, saya punya rumah pastori. Saya tidak ada tanah ukuran berapa, tidak ada. Tidak ada pohon cengkeh satu pohon cengkeh untuk saya petik, untuk saya jual, untuk jaminan hidup saya, tidak. Saya hanya hidup dalam ayapan Tuhan. Saya Tuhan kasih, suami saya kasih tinggal saya apa? Lewat jemaat, ukuran tanah, ukuran 1 kali 2. Itu tanah saya yang ditinggalkan oleh suami. Adalah 1 kali 2. Apa itu? Kubur. Kubur. 1 kali 2. Sudah dicor. Tidak ada. Tidak dibawa harta yang ada, tidak. Tapi yang kita sudah lakukan untuk Tuhan, yang jaraknya cukup panjang, yang sudah banyak kita lakukan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya mau katakan dalam nama Yesus, Tuhan memperhitungkan itu semuanya. Amin. Mungkin di dunia saya katakan kita dapat panjar, kita sehat, kita masih ada pekerjaan, tidak di PHK, kita masih bisa makan setiap hari, kita masih mungkin bisa beli baju. Apatah lagi ending kita yang terakhir di sorga. Tuhan sudah siapkan rumah yang lantainya dari emas. Amin. Itu yang Alkitab bilang, lantainya dari emas. Rumah yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Karena apa? Tuhan perhitungkan semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Jarak tempuh, waktu tempuh kita dalam iring Tuhan, dalam melayani, dalam berkorban, dalam melayani pelayan altar. Tuhan perhitungkan itu semua. Mari saudara, kuatlah dengan Tuhan, bersamalah dengan Tuhan. Walaupun ada badai mungkin. Para pemusik saya mengundang. Tapi saya mau katakan, Tuhan bersama dengan kita untuk menolong kita.
Kita akan lakukan bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Saya mungkin. Kita akan lakukan pujian ini. Apa yang menjadi persoalanmu saudara? Yang menjadi kekhawatiranmu? Dia ada untuk menolong kita. Dia memperhatikan waktu, ekonomi, kesehatan, bahkan jarak tempuh kita, pelayanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan yang mungkin sudah lama Tuhan perhitungkan itu. Kita akan lakukan pujian bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau ada bersama. Mari saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi. Bila engkau mempunyai persoalan hidup, engkau ada beban, engkau harus menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Engkau ada bersamaku. Ada bersama, kita bangkit berdiri, haleluya. Di setiap musim hidupku tak pernah kurang harga ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin, amin. Aku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, benar Tuhan. Ku lewati semua. Amin. Imani saudara, bahwa bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Benar Bapa, anugerah-Mu besar melimpah Bapa. Bersamamu Bapa, angkat tangan-Mu. Bersamamu Bapa, lihatlah tangan-tangan kami Tuhan. Oh benar Bapa, benar ya Yesus, haleluya. Haleluya. Teguhkan hatiku, benar ya Yesus. Engkau yang bertindak, benar ya Tuhan. Memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah Bapa. Saudara, saya percaya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahkan di dalam perjalanan kita di dunia ini, kita pasti membutuhkan Tuhan. Kita pasti membutuhkan pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kalau mungkin ada saudara yang rindu untuk didoakan, kalau mungkin ada saudara di tempat ini,
ada sesuatu problem yang sangat sulit untuk dipecahkan. Yang sangat sulit untuk ada terobosan-terobosan, itu akan datang pada saudara. Imani saudara, bersama Tuhan, bersama Dia, Dia pasti menolong kita. Singers, lakukan haleluya. Bila ada saudara yang membutuhkan bantuan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara kalau berkenan, saudara boleh datang ke depan, silakan. Tapi kalau saudara hanya mau di tempat saudara, silakan saudara angkat tangan. Kalau saudara rindu untuk didoakan secara pribadi, saudara boleh datang ke depan. Tapi di tempat saudara berdiri, angkat tanganmu. Dia tahu apa yang menjadi persoalan kita. Amin. Haleluya. Yesus, ya Yesus, Kau melihat tangan-tangan kami. Kau melihat tangan umat-umat-Mu yang hadir siang hari ini. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu Bapa. Mereka membutuhkan uluran tangan-Mu Bapa. Haleluya. Oh, di dalam nama Yesus, haleluya. Lewati semua. Yesus, 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 tolong kami Bapa. Tolonglah umat-umat-Mu yang hadir. Tolonglah kami siang hari ini Bapa. Kami minta di dalam nama Yesus. Kami minta kemurahan. Kami minta jamahan-Mu. Kami minta dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lihatlah tangan-tangan umat-umat-Mu. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Hamba-Mu berdoa siang hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadilah mujizat di dalam hidup-Mu. Terjadilah pertolongan. Terjadilah jawaban dari Tuhan bagi kita. Dalam nama Yesus. Teguhkanlah iman percaya kami. Untuk menantikan jawaban Tuhan yang luar biasa. Dan kami terus dan terus dan terus. Untuk memuji dan menyembah akan Dikau. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami semua. Dan memberkati kiranya akan hamba Tuhan dan keluarga. Di tempat ini dalam melayani pekerjaan Tuhan. Biar pakai dengan luar biasa. Hiburkan mereka dengan jiwa-jiwa petobat baru yang datang kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan, atas nama Gembala dan atas nama seluruh sidang jemaat Tuhan,
Kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan firman Tuhan dari Ibu Pendeta Sumolak. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus juga memberkati pelayanan yang ditinggalkan di Sorong. Terima kasih Tante, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas untuk menjalankan persembahan, untuk ambil bagian dalam persembahan, kita naikkan pujian, kiri kananku ada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama-Nya kau akan dekat, menghadapi semua musuh. Di kananku ada Tuhan, sampingku ada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama-Nya ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kananku ada Tuhan, yang kiriku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama-Nya. Selalu memandang Tuhan, memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama-Nya ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sampingku ada Tuhan. Hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Di kananku ada Tuhan, sampingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus lagi kiri kananku ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sampingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Dan Bapak Ibu silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan mendengarkan pengumuman hari Sabtu jam 6:30 malam. Di tempat ini ada ibadah youth. Kami mengundang untuk seluruh pemuda dan pemudi untuk bergabung bersama-sama dalam ibadah youth yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2021 yang akan dimulai jam 6:30 malam. Hari Minggu ini adalah minggu yang pertama dalam bulan yang ke-6.
Ibadah akan disertai dengan perjamuan tanggal 6 Juni 2021. Yang akan memimpin pujian Saudari Deborah, singer kelompok D, Ibu Mia, Saudari Silvi, Saudari Natalia. Musik Saudari Isma, Saudara Hizkia, Saudara Gunawan, dan Bapak Daniel. LCD Saudari Nicole, sound system Bapak Cinsin, penyambutan keluarga Bapak Yusuf bersama dengan Saudari Fioni, kolektan Saudara Julius, Saudara Ranap, Saudari Jessica, dan Saudari Kiska. Itu pengumuman untuk pelayan minggu yang akan datang. Dan ibadah ini, ibadah minggu depan, itu adalah minggu yang pertama, ibadah disertai dengan perjamuan. Tuhan Yesus memberkati, kita akan akhiri ibadah pada saat pagi siang hari ini. Semoga kita bersama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Dari ibadah siang hari ini, pujian, ucapan syukur, sembah dan hormat kepadamu kami naikkan senantiasa, karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa dalam hidup ini. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan telah pimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Kami sungguh dapat menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami dengar lagi suara-Mu, bila mana kami senantiasa mengikut Tuhan, maka apa yang menjadi pergumulan kami, menjadi kebutuhan kami, apa yang kami sedang hadapi, Engkau tidak akan biarkan, tetapi Engkau akan campur tangan dan tunjukkan kuasa-Mu. Engkau akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, itulah yang boleh menjadi pegangan kami. Kami mau belajar setia dan kami mau terus tekun mengikut Tuhan, karena janji-Mu digenapi bagi kami yang belajar hidup di dalam kesetiaan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Tina Sumolang dalam pelayanannya dan juga dalam panggilan untuk bersama memberitakan Injil di berbagai tempat yang lain. Engkau menyertai
Dan Tuhan memakai sesuai dengan anugerah-Mu, sehingga lewat pelayanannya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, dibangun, dipulihkan, ditolong, dijamah oleh Tuhan. Nama Engkau dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih kami teringat umat-Mu yang berhalangan siang ini. Tuhan, tilik mana mereka berada, kunjungi mereka, ingatkan mereka, supaya mereka boleh setia iring kepadamu. Yang lemah kuatkan, bagi mereka yang sakit jamah dan sembuhkan, yang hadapi masalah, ujian, kesulitan, Tuhan berikan pertolongan dan jawaban, sehingga mereka boleh tetap maju dan setia iring kepadamu. Doa kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia, selamatkan seluruh bangsa ini, supaya seluruh Indonesia boleh kenal dan percaya kepadamu. Kami berdoa bagi pemerintah yang ada Tuhan, mari Engkau sertai genggam hati mereka, takut kepadamu Tuhan datangkan senantiasa, serta lengkapi mereka dengan hikmat dan bijaksana, sehingga mereka berbuat yang terbaik, membawa Indonesia lebih maju, lebih berkembang dan lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Dan bagi kami umat-Mu, ada kebebasan dalam kami beribadah, dan biarlah ada keadilan, ada sejahtera, ada keamanan yang dapat dinikmati. Di bagian-bagian mana yang masih ada Tuhan, terjadi hal-hal kejahatan di sana, Tuhan kiranya akan menyertai umat-Mu, nama Engkau dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih, kami terus berdoa untuk pandemi yang masih berlaku saat ini. Kami mohon campur tangan Tuhan, supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Demikianlah Tuhan, ada kebebasan dalam kami melakukan aktivitas tanggung jawab hidup kami, khusus dalam kami melayani dan beribadah kepadamu, dan Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang beribadah bersama pada siang hari ini, dan juga yang telah ambil bagian dalam pelayanan bidang mereka masing-masing. Kami pegang janji firman-Mu, ada berkat bagi orang yang beribadah. Sebab itu curahkanlah berkat-Mu, berkatilah setiap jemaat-Mu, kerja usaha, kebutuhan nafkah, mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Pendidikan, kehidupan keluarga, rencana dan masa depan kesehatan mereka diberkati. Kehidupan iman rohani mereka, Tuhan berkati bertumbuh dalam kebenaran, menjadi dewasa, kuat dan berbuah-buah. Karena Engkau Tuhan dipermuliakan senantiasa. Setelah ini kami akan kembali, Tuhan sertai dan pimpin kami, hantar tiba tempat tujuan dengan selamat, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian dengan Ibu Tina yang pagi subuh pada Senin akan berangkat kembali ke Sorong, sertai hamba-Mu dan tetap memberikan kekuatan kesehatan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing, dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan, penghantaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hari kebaktian siang hari ini. Haleluya.